Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Nafisatul Fajriyah. Saya dari program studi D3 Kebidanan semester 3 Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya di sini akan menceritakan tentang salah satu tokoh Muhammadiyah yang berada di sekitar tempat saya tinggal. Beliau adalah Kiai Haji Rohmat. Lahir di Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Beliau lahir pada tanggal 10 Agustus 1938 dan hingga saat ini beliau belum meninggal. Pendidikannya saat tamat dari Sekolah Rakyat atau SR pada tahun 1952 sampai 1957, beliau mondok di Karangmangu, Sarang, Kabupaten Rembang. Tapi baru kelas 5 Ibtidaiyah beliau pindah ke pondok pesantren Bendo Kabupaten Kudus, yaitu selama 1,5 tahun. Profesinya sebagai dai, kiai, dan pendakwah. Kiprahnya di persyarikatan yang pertama, beliau adalah pendiri Muhammadiyah cabang Gunem, pejuang dan pengibar panji dakwah Muhammadiyah, terus ketua PCM Gunem pada tahun 1971 sampai 1991. Lalu sebagai bendahara PRM, pengurus ranting Muhammadiyah, dan pengembang sayap Muhammadiyah. Penghargaannya, pendiri Muhammadiyah Gunem, ketua PCM, bendahara PRM, trilogi amal usaha Kiai Haji Rohmat, seorang kutu buku, saudagar, dan pengusaha sukses. Beliau mempunyai pasangan yaitu Ibu Nur Hasanah dan mempunyai 9 orang anak. Kiai Haji Rohmat adalah anak dari Bapak Marjan dan Ibu Kudami. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang gambaran umum tentang Kiai Haji Rohmat. Kiai Haji Rohmat adalah anak dari Bapak Marjan dan Ibu Kudami. Beliau lahir di Gunem 10 Agustus 1938. Istri beliau bernama Ibu Nur Hasanah. Kiai Haji Rohmat adalah seorang pejuang dan pengibar panji dakwah Muhammadiyah. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah cabang Gunem. Sebagai seorang anak petani, beliau sangat sederhana, makan apa adanya, tidak neko-neko, tidak banyak tuntutan. Sangat penurut dan tentu saja berbakti kepada kedua orang tuanya. Atas berkat Allah dan ridho dari orang tuanya, akhirnya usai menggembara ilmu agama di berbagai pondok, terus berguru pada orang-orang berilmu, membaca banyak buku, itu menghantarkan Kiai Haji Rohmat mendirikan langgar pribadi yang digunakan untuk mengajar anak-anak sekitar dengan penuh tulus ikhlas. Berdakwah dan berjuang di Muhammadiyah dengan teman-teman bermainnya. Kini teman-teman seberjuangannya telah meninggal dunia. Namun buah dari perjuangan mengibarkan panji Muhammadiyah akan terus mengalir hingga yaumil qiyamah. Sebagai sosok dai, kiai, dan pendakwah, Kiai Haji Rohmat tentu saja mempunyai banyak kelebihan di samping kelemahan selaku manusia biasa. Di antaranya adalah Kiai Haji Rohmat adalah orang yang sangat disiplin, hidupnya teratur, dan ibadahnya istiqomah. Kiai Haji Rohmat juga merupakan pengajar, pendidik, dan juru dakwah bagi semua anak-anaknya. Kiai Haji Rohmat adalah sosok yang kerja keras, apapun dilakukannya sepanjang itu halal. Beliau adalah orang setia dan sangat perhatian kepada istrinya. Keras pada kebatilan yang ada di depan matanya. Lalu beliau adalah seseorang yang mempunyai semangat dalam berdakwah hingga tidak mengenal waktu dalam rangka berdakwah menyebarkan paham pemurnian akidah lewat Muhammadiyah. Pemberani bak pahlawan di medan laga, tidak ada rasa gentar, takut, dan khawatir dalam pikiran dan hati. Kiai Haji Rohmat dalam menyebarkan paham Muhammadiyah di tengah masyarakat. Kiai Haji Rohmat adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Latar belakang keluarga dan pendidikan. Alam pedesaan di Gunem yang rindang, indah, nyaman, dan aman menjadi saksi atas kelahiran Kiai Haji Rohmat. Kiai Haji Rohmat adalah anak dari seorang petani, yaitu Bapak Marjan dan Ibu Kudami. Sebagai seorang anak petani, kehidupan Kiai Haji Rohmat tidak jauh berbeda teman-teman yang lain. Dia sederhana, makan apa adanya, tidak neko-neko, dan tidak banyak tuntutan. Beliau sangat penurut kepada kedua orang tuanya. Bapak Marjan, ayah dari Kiai Haji Rohmat, meninggal dunia saat beliau umur 4 tahun. Sepeninggal ayahnya, 3 tahun kemudian, sang ibu menikah kembali dengan Bapak Kasirin. Dari pernikahan keduanya itu mempunyai anak 3. Ibu Kudami itu tidak suka bila anaknya menjadi PNS atau
pegawai negeri sipil. Lebih suka anaknya menjadi seorang kiai. Sehingga Kiai Haji Rohmat kecil dipondokkan di Pondok Karangmangu Sarang, Kabupaten Rembang. Nah, sebelum dipondokkan, beliau sekolah di sekolah rakyat atau SR. Lalu baru kelas 5 Ibtidaiyah di Sarang, Kiai Haji Rohmat muda merasa tidak betah, lalu hijrah ke Kudus. Di sana Kiai Haji Rohmat belajar di Pondok Pesantren Bendo, Kabupaten Kudus selama 1,5 tahun. Usai dari pondok pesantren, Kiai Haji Rohmat muda pulang ke kampungnya, yaitu Gunem. Pada bulan Syawal 57 tahun yang lalu, 1962 Masehi, Kiai Haji Rohmat menikah dengan perempuan muda yang pendiam dari desa Trembes, Kecamatan Gunem. Beliau adalah Ibu Nur Hasanah binti Kiai Nur Hadi. Dari pernikahannya terlahir 9 anak, putra-putri terpelajar dan pintar. Ke-9 anaknya disekolahkan di sekolah agama, yaitu Mu'alimin Mu'alimat Yogyakarta, dengan harapan akan bisa ada yang meneruskan perjuangan dakwah Muhammadiyah. Tetapi takdir berkehendak lain. Semua anaknya menjadi orang-orang besar di berbagai kota. Ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi arsitek, ada yang menjadi developer, dan ada yang menjadi pengusaha. Kini Kiai Haji Rohmat dan Ibu Nur Hasanah telah dikaruniai 54 keturunan yang terdiri dari anak, cucu, mantu, dan cicit. 9 diantaranya berprofesi sebagai seorang dokter. Putra-putri Kiai Haji Rohmat yang pertama yaitu bernama Eni Mardiah Nur, BA, alumni Mu'amalat Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian melanjutkan ke IKIP Yogyakarta. Pernah mengajar di SMA Muhammadiyah Magelang. Yang kedua, DRA Faila Ulfah, alumni IAIN Yogyakarta. Jurusannya Syariah, sekarang tinggal di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Yang ketiga, Faridatul Ummah, alumni Muhammadiyah Yogyakarta. Sekarang tinggal di Gunem, jadi seorang pengusaha catering. Yang keempat, Siti Faiza Darmawati, SPD, alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Kini menjadi seorang guru di SMP Negeri 7 Bekasi. Yang kelima, Abdullah Arif, alumni Pondok Pesantren Merauke, Surakarta. Pernah mencicipi kampus Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta hingga semester 8. Kini menjadi pengusaha sukses di Jogja dalam bidang properti developer dan rumah makan. Yang keenam, Dr. Nur Hidayah, SPKK atau spesialis penyakit kulit dan kelamin, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Sekarang tinggal di Rembang, tugas di RSUD Rembang. Yang ketujuh, Taufikur Rahman, alumni Pondok Pesantren Merauke, Surakarta, kini bekerja di Badan Kepegawaian Pemda DKI Jakarta. Yang kedelapan, Nur Fajriyah Apriliani, SPD, alumni IAIN Yogyakarta, jurusan Bahasa Arab, kini tinggal dan mengajar di IAIN Salatiga. Yang kesembilan, Kusnul Khotimah, SARS, alumni Universitas Islam Indonesia, jurusan Arsitek, kini tinggal di kota Gudeg, yaitu Jogja, bersama kakak dalam mengembangkan dunia arsitek dan properti. Pembentukan diri seorang Kiai Haji Rohmat. Seorang Kiai Haji Rohmat itu mempunyai beberapa buah pemikiran. Yang pertama, hidup itu harus berorientasi pada ukhrawi atau akhirat. Barang siapa akhirat sebagai tujuan hidupnya, niscaya dunia akan mengikutinya. Yang kedua, usia itu tidak menghalangi untuk berjuang dan berdakwah. Tuntutlah ilmu dari dalam kandungan sampai alam kuburan. Usia boleh tua, badan boleh kusut, namun semangat dan gairah perjuangan dakwah tidak pernah surut dan kendur, apalagi luntur. Yang ketiga, semua perjuangan pasti ada tantangannya. Bukan perjuangan namanya kalau tidak ada tantangannya, tidak ada hambatan, dan tidak ada rintangan yang menghalanginya. Yang keempat, keberhasilan pendidikan itu kalau sudah menerapkan nilai keislaman dalam kehidupan. Pendidikan bagi Kiai Haji Rohmat bukanlah menghantarkan anak menjadi jenius, cerdas, dan pintar. Keberhasilan pendidikan juga bukan karena anak memperoleh pekerjaan, jabatan, kekuasaan, serta kekayaan. Keberhasilan pendidikan bagi Kiai Haji Rohmat adalah manakala anak dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam setiap laku kehidupannya. Yang kelima, orang besar itu pasti akan diuji Allah. Seruling berbunyi merdu itu karena dia telah melalui berbagai ujian yang berat. Yang keenam, orang besar senantiasa bersama Allah. Untuk kiprah di persyarikatan seorang Kiai Haji Rohmat, kiprahnya yaitu pada tahun 1961 bulan November adalah awal mula sejarah Muhammadiyah di Gunem. Waktu itu orang Gunem belum ada yang kenal dengan apa itu Muhammadiyah. Bahkan Kabupaten Rembang hanya sedikit sekali orang yang tahu tentang Muhammadiyah.
Tapi Kiai Haji Rohmat muda dengan penuh keberanian tinggi membawa Muhammadiyah ke gunung. Lalu beliau dengan rekan-rekan mengadakan pengajian pengenalan Muhammadiyah. Setelah pengajian berlangsung, lalu dibentuk pengurus ranting Muhammadiyah. Waktu itu beliau menjabat sebagai bendahara. Lalu pada tahun 1971 sampai 1991, beliau juga pernah menjadi ketua PCM Gunung. Api perjuangan terus berkobar. Bendera Panji Muhammadiyah harus terus berkibar. Demikian kiranya api semangat membara dalam jiwa Kiai Haji Rohmat dalam rangka berjuang, berkorban, dalam rangka mengembangkan sayap Muhammadiyah di wilayah Gunung dan sekitarnya. Karena pengorbanan dan perjuangannya, hingga akhirnya sayap-sayap Muhammadiyah mulai tumbuh dan tertancap di 4 desa, yaitu Desa Gunung sendiri, Desa Trembes, Desa Taldegawa, dan Desa Sidomulyo. Dalam peran sosial, Kiai Haji Rohmat juga dijuluki sebagai ekonomi umat. Karena dalam hal perekonomian, Kiai Haji Rohmat banyak sekali membantu warga-warga Gunung lebih mudah untuk melakukan perekonomiannya. Sampai saat ini sudah banyak sekali tempat usaha ataupun sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Rohmat selama perjuangan dakwahnya. Di antaranya beliau mendirikan sebuah langgar. Seiring berjalannya waktu, beliau mendirikan sebuah langgar. Lalu saat ini beliau mendirikan Masjid Besar Muhammadiyah yang ada di Gunem. Jadi Masjid Besar Muhammadiyah yang ada di Gunem itu yang mendirikan adalah Kiai Haji Rohmat. Lalu beliau membangun lembaga pendidikan TK Aisyah Gunem. Lalu mendirikan SMK Muhammadiyah Gunem, mendirikan pondok pesantren dan SMP MBS atau Muhammadiyah Boarding School, lalu mendirikan Koperasi Uni Desa atau KUD yang diberi nama KUD Margo Santoso Gunem. Beliau juga merintis Baitul Malwat Tamwi atau BMT Surya Abadi pada tahun 1990. Membangun bisnis peternakan ayam potong, dan semua itu sangat membantu warga dan memudahkan warga dalam usaha perekonomiannya pada waktu kala itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.